kembali lagi ada operator. Operator di dalam bahasa pemrograman Python itu ada apa saja yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada operator aritmatika. Itu operasi-operasi penjumlahan, penambahan dan sebagainya. Yang nanti menggunakan simbol-simbol aritmatika kayak gitu. Terus kemudian selanjutnya ada lagi setelah itu operator perbandingan ada apa saja kira-kira. Ternyata di operator perbandingan itu ada yang namanya perbandingan sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar dari, lebih kecil dari, dan sebagainya. Yang jelas kalau di dalam operator perbandingan itu pasti ya ada paling tidak data yang akan dibandingkan. Ya. Kalau komparasi kan idealnya ada dua data ya. Jangan kemudian kok hanya satu. Contohnya ya kalau satu tuh saya membandingkan diri saya dengan diri saya sendiri. Itu kan berarti satu ya. Kalau di logika nanti kurang pas ya berarti. Kecuali kalau diri saya saat ini dengan diri saya yang sebelumnya atau diri saya saat ini dengan diri saya yang nanti kedepannya seperti apa. Berarti kan ada data yang berbeda. Diri saya saat ini kemudian diri saya di masa depan gitu loh. Itu kan nanti berarti pembedanya di waktu ya. Jadi operator perbandingan di sini itu nanti digunakan untuk komparasi, paling tidak idealnya itu ada dua data. Contohnya di sini 4 itu apakah nilainya sama dengan 5? Ini nilainya ada. Beda ya. 4 tidak sama dengan 5. Kalau secara angka, jumlah angkanya kan beda. 4 ya 4, berarti lebih besar 5 daripada 4 ya. Seperti di matematika dulu loh. Ada lebih besar, lebih kecil kayak gini loh. Nah, ini. Nah, kalau di sini di bahasa pemrograman ternyata ada yang namanya operator perbandingan sama dengan. 4 kita sama dengan 5, apakah iya? Oh tidak, karena tidak sama nih. Hasil dari perbandingan ini nanti akan menghasilkan nilai boolean. Kalau tidak true ya false. Kalau tidak true ya false. Ingat ya, tipe data boolean itu pasti akan menyajikan nilai kalau tidak false ya true. Hanya ada dua. Kalau enggak false ya true. Kalau tidak satu ya kosong. Satu itu adalah simbol dari true, kosong itu adalah simbol dari false kayak gitu. Kemudian tidak sama dengan 4 tidak sama dengan 5. Apakah 4 tidak sama dengan 5? Oh benar, kalau benar nanti akan disimbolkan dengan nilai true. Begitu seterusnya. 4 lebih besar dari 5, false. 4 lebih kecil dari 5, true. 4 apakah lebih besar sama dengan 5? False. 4 lebih kecil sama dengan 5, true. Gitu. Jadi untuk operator ini itu nanti akan menghasilkan nilai boolean. Terus kemudian yang di sini tadi apakah sudah jelas semuanya kira-kira saya lompat ini. Selain ini ya kalau di operator aritmatika di bahasa pemrograman Python itu plus tetap akan disimbolkan dengan plus. Maaf ini belum saya jelaskan malah. Jadi penambahan itu tetap akan nanti disimbolkan dengan simbol plus. Jadi, pengurangan itu nanti akan ada simbol minus. Nah, perkalian nah itu nanti akan ada simbol bintang. Nah, bedanya di sini. Kalau penambahan pengurangan itu nanti simbolnya tetap ya sama ya. Kalau perkalian beda, nanti simbolnya bintang. Pembagian sama nih simbolnya, garis miring per ya. Ini sama. 4 bagi 5 berarti 0,8. Pembagian pembulatan ke bawah apabila hasilnya positif. Ternyata di sini ada pembagian dengan konversi ya. Konversi nanti hasil dari nilai pembagian tadi akan dibulatkan gitu. Jadi tidak pecahan gitu. Nah, syaratnya apa? Apabila nanti hasilnya positif, contohnya ya 4 dibagi 5 itu ada berapa? 0,8 ya. Ini kan hasilnya positif ya. Apabila hasilnya positif nanti akan dibulatkan ke bawah. Jadi 0 pas ya. Nah, ini 0 pas ini. Bukan 0, lagi. Jadi dibulatkan ke 0. Ini kan kalau dibulatkan berarti kalau enggak 0 itu kalau enggak 0 ya 1 ya berarti ya. Gitu. Karena ini hasilnya itu adalah positif, maka akan dibulatkan ke bawah, berarti ke 0. Ini syaratnya nih, pembagian pembulatan
Apabila hasilnya positif, maka akan dibulatkan ke bawah ini. Apabila hasilnya dari pembagian itu positif, maka pembulatan akan dibulatkan ke bawah. Kemudian ada pembulatan ke atas apabila hasilnya negatif. Nah itu. Contohnya apa? Contohnya kalau semisal nanti teman-teman menggunakan, gini aja saya tak buat teks biar enggak teman-teman enggak bingung. Operator ini saya simpan dulu. Operator titik y. Nah seperti ini. Ini ya. Untuk penambahan kita coba. Ini, A sama dengan 4 tambah 5 tadi. Kemudian B itu nanti hasil dari A ya. Hasil dari A itu saya akan mengurangkan. Misal ini A kurangi tadi hasilnya. Ini 4. C sama dengan perkalian. Perkalian tadi dari B saya akan kalikan 2 misalnya. Nah, kita akan cek di sini. Print nilai A adalah oke, seperti ini ya. Ini operator yang saya contohkan tadi. Nah, oke. Saya eksekusi dulu. Aduh, maaf, ini biar enak gini aja. Oke, saya akan eksekusi Python. Oh gini aja, saya pindah dulu ke directory itu. cd kemudian Python workspace karena saya nyimpan filenya itu di situ. Kemudian ini materi. Ini konsep programan 2021. Oke, saya clear biar enggak ganggu. Oke, Python kemudian operator. Nah, itu nilai dari A. Guna dari format ini untuk apa? Guna dari format ini untuk anu ya. Kalau teman-teman nanti ini apa namanya digunakan untuk menyisipkan angka dalam string di output. Nah, nilai A adalah 9. Nilai A adalah 9. 4 tambah 5 9 ya. Nilai A adalah kurung kurawal buka tutup. Nah, guna dari kurung kurawal buka tutup ini apa? Itu digunakan untuk mereplace ya. Isi dari A ini nanti akan di-replace ke sini. Nah, untuk bisa mereplace seperti ini kita membutuhkan apa? Oh, ternyata membutuhkan titik format apa yang akan dicetak. Ya. Jadi tadi nilai A adalah kurung kurawal buka tutup. Ini nanti berarti ini akan diisikan oleh ini. Gitu. Kita lihat ya. 4 tambah 5. 4 tambah 5 itu berapa? 9. Nah, nanti hasilnya berapa? Benar ya. Nilai A itu adalah 9. Kemudian yang ini. Nilai B adalah kurung kurawal buka tutup. Format B ya. B-nya ini diambil dari sini. Tadi berapa? 9 kurangi 4. Itu berapa? 5. Berarti nilai B adalah 5. Sudah benar ya? Oke. Kemudian nilai C. C itu dihasilkan dari mana? Dari baris nomor 7. C sama dengan B kali 2. Format C itu dihasilkan dari sini.
Nah, nilai C nanti ini jadi berapa? Tadi ada 5 dikalikan 2 itu berapa? 10. Nah, benar seperti ini ya. Terus kemudian ada yang namanya pembagian tadi. Oke, kita coba ke pembagiannya. Pembagiannya itu nanti kita coba tadi ya. C nanti akan dibagi 5 semua. Kita coba. Nah, nilai D adalah 50. Dari hasil mana tadi? Dari C, hasil dari C tadi berapa? 10 ya, 10 kan 5, itu nanti hasilnya berarti 50. D ini nanti berarti digunakan untuk mengisikan di sini. Nah, nilai D adalah kurung kurawal buka tutup. Ini digunakan untuk nanti letak dari isi dari D. Nah, nilai D adalah berapa tadi? C-nya 10 kalikan 5, berarti D-nya itu nanti akan ditangkap di sini ya, saya ulangi lagi, terus kemudian akan dicetak melalui ini, nah, kemudian nanti akan dicetaknya di sini. Nah, nilai D adalah 50, seperti itu. Jadi seperti ini tadi ya. Kemudian kita coba lagi nih, yang pembagian pembulatan ke bawah, apabila hasilnya positif, itu nanti seperti apa? Contohnya, oke. Nah, ini ya, pembulatan ke bawah, apabila hasilnya positif. Oke. Oh, yang pembagian biasa udah? Belum. Oh, belum ya tadi ya? Yang ini dulu aja, pembagian biasa dulu aja. Nah, D nanti akan dibagi dengan berapa ya? Dibagi 10 sama ini. Nah, 5,0 kayak gitu. Nah, 5,0 ini nanti coba kalau kita bagi lagi ya. Ini, coba kita kalau ini tadi 5,0 ya. Oke, kita yang F ini hasilnya dari D bagi 10. D bagi 10 itu berapa? Nah, kita pembagiannya menggunakan. Nah, jadi ini F nanti digunakan. F digunakan untuk mengisi di sini. Untuk membuktikan bahwa pembagian seperti ini loh, pembagian double ya, pembagian dengan pembulatan maksudnya. Aduh, ternyata seperti ini ya. Yang semula itu desimal nanti akan dikonversikan ke dalam nilai integer atau nilai bulat lah. Tadi ya, karena nilainya itu adalah nilai positif, maka akan dibulatkan ke bawah ya. Jadi 5 seperti ini. Semisal saya ganti nanti biar pecahan itu berapa gitu. Tadi 50 saya bagi menjadi 30 saya mama. Nah, nanti hasilnya 1. Padahal 50 kalau kita bagi 1,6. Nah, biar nanti apa namanya ingin menghasilkan nilai bulat itu kalau semisal pengen dikonversi ke bawah itu bisa menggunakan pembagian seperti ini. Nah ini. Nanti 1,6 akan dikonversikan ke bawah jadi nilai 1. Kemudian kalau semisal nanti menghasilkan nilai negatif, contohnya ya, saya akan mempunyai nilai minus 70. Nah, saya bagi 30 nanti hasilnya berapa? Minus 3. Ini. Harusnya dibuatkan ke atas ya kalau negatif ya. Kita coba cek dulu. Kalkulator. Minus 70
dibagi 30. Nah, minus 2,3. Benar ya? Karena minus 2,33, kemudian karena dia negatif, maka kan dibulatkan ke atas menjadi minus 3 seperti itu. Bedanya di situ tadi ya. Cukup jelas ya, teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Cukup jelas? Halo? Gimana? Oke. Terus kemudian ada yang namanya modulus. Teman-teman tahu modulus nggak kira-kira? Gimana? Gimana? Apakah tahu yang namanya modulus? Modulus itu adalah hasil bagi ya. Oke, saya jelaskan berarti. Modulus itu adalah hasil bagi. Jadi sisanya nanti. Kalau kita secara kasaran sisanya. Contoh nih, saya mempunyai nilai. Di sini saya mempunyai nilai G. G itu nilainya itu ada berapa? Ada 15. Saya moduluskan dengan berapa? Saya moduluskan 3. Jangan. Saya moduluskan 4 ya ini. Iya. Ini simbol modulus ya, bukan persen ya ini ya. Ingat, ini simbol modulus, ini bukan persen. Ini simbol modulus, bukan persen. Kemudian saya ingin melakukan checking nih. Hasil nilai modulusnya itu berapa? Nilai G ya berarti ya. Atau misal gini yang kita buat ini. Nah, dimoduluskan hasilnya. Nah, sekarang saya membuat seperti ini. Ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 kurung kurawal seperti ini, buka tutup ini. Gunanya untuk apa nih? Seumpama ya, saya ingin nanti memasukkan gini. Di sini ada H seumpamanya. Ini apa nih? Ini H, ini I aja. Kemudian ada yang namanya H nanti. Nah, semisal di sini itu nanti ada hanya itu 4, G-nya itu 15, sorry tak ganti. G. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti 15 saya moduluskan dengan 4 intinya di sini. Digunakan untuk mengganti ini. Nah, kemudian ada format. Nah, nanti saya itu nanti pengen ini. Ingin mencetak 15 cetaknya loh, hasil cetaknya di terminal ini. Nah, ini loh. Biar agak informatif saya ganti nih. Nilai 15. Oke, G berarti di sini saya moduluskan dengan 4. Hasilnya di I. Nah, gitu. Jadi nanti ini itu nanti akan diisi oleh G, ini akan diisi oleh H, ini akan diisi oleh I. Gitu. Ini di sini hasil ini. Paham ya? Nah, coba kita cetak nih. Clear. Nah, 15 dimoduluskan 4 hasilnya adalah 3 gitu. 15 dimoduluskan 4 adalah 3. Oke. Kita cek kalkulator. Kemudian 15 dibagi 4 itu ada berapa? Ada 3,5. Jadi kita ambil yang pembagian tanpa koma dulu. 15 dibagi 4 itu ada 3 ya. Itu di 12 ya berarti ya. 3 kali 4 itu 12 ya. Iya toh? Iya enggak kira-kira? Nah, kemudian sisa 3. Untuk menghasilkan koma 5 kan sisa 3 ya. Nah, nilai sisanya 3 tadi itu yang akan diambil menjadi nilai modulusnya. Karena nanti kalau misal 15 dibagi 4 itu secara umum akan menghasilkan koma, bilangan desimal, nilai koma, 3,5. Kemudian, ya, 15 bagi 4. Sorry.
bagi 4. Oh iya, sorry, betul. Nah, detail kayak gitu. Jadi hasilnya 3,75 harusnya ya. Nah, itu. Nah, karena kita menggunakan modulus, itu nanti yang akan diambil ya berarti pas sisa hasil baginya. Kalau 3 kali 4 itu tadi 12 ya, biar tidak koma maksudnya. Bulatnya itu nanti akan menghasilkan 12 ya. Oke, 3 kali 4 kan 12. Kemudian 15 kan untuk mencapai 15, yang 12 tadi kan masih kurang 3 ya. Nah, 3-nya itu nanti yang akan diambil sebagai nilai hasil modulusnya. Atau yang lain kita bisa coba nih. Misal 15 moduluskan dengan 5. Kira-kira hasilnya berapa nanti? 15 moduluskan dengan 5. Hasilnya adalah 0. Jadi ini adalah sisa hasil baginya ya Mas, Mbak. Bukan kemudian hasil, ini bukan hasil bagi, tapi sisanya, sisa hasil baginya. Itu ya. Saya ingatkan lagi, ini adalah sisa hasil baginya. 15 saya bagi 5, apakah ada sisanya? Tidak ada ya. Nah, tidak ada ya. Makanya kalau tidak ada sisanya ya 0. Nah, berbeda dengan 15 saya bagikan dengan 4. Nanti kan ketemunya 12 ya, masih sisa 3 ya. Ya toh. Nah, makanya yang 3-nya ini yang akan kita ambil sebagai nilai modulusnya. Sisa hasil baginya maksudnya. Gitu. Paham ya? Oke. Kalau semisal di sini saya ganti nih. 10 saya moduluskan 5 hasilnya berapa? Kira-kira. Hah? Oke, paham berarti. Oke, satu kali lagi. Di sini ada 30. Saya moduluskan menjadi 7. Kira-kira berapa? Oke, paham ya? Oke, berarti udah paham. Ada yang belum paham sampai sini? Sudah paham semuanya? Kalau paham, kita lanjutkan ya. Jadi saya ingatkan lagi tadi modulus itu adalah sisa hasil bagi. Kemudian kali ini perpangkatan ini biasa ini. Perpangkatan. Contohnya kita di sini akan perpangkatan biasa. Semisal ada I tadi ya. Nah, I-nya kan 2. Kemudian saya punya J. J itu adalah I dipangkatkan 2. 2 pangkat 2 berapa? 4. Oke, berarti saya I kemudian dipangkatkan 2, hasilnya adalah sebenarnya. Kemudian ini tadi adalah I dipangkatkan 2, hasilnya J. Ingat ya, ini nanti digunakan untuk mengisi ini, dan ini. Terurut. Jadi yang ini akan mengisi posisi yang pertama, ini akan mengisi yang kedua, ini akan mengisi yang ketiga. Gitu. Semisal saya kurangi ini 1, nanti gimana Pak? Kalau semisal di sini hanya ada 2 ya, di sini ada 3 yang harus diisi. Nah, kita coba eksekusi. Nah, akan error ya. Nih, tuple index out of range. Gitu. Jadi format di sini sebenarnya ini bentuknya tuple ya ini ya, karena kurung bulat ya. Nih. Saat I 2 masih kurang 1 karena di sini dibutuhkan 1, 2, 3. Makanya di sini kita tadi buat J ini agar tidak error. Oke. Nah, 2 dipangkatkan 2 hasilnya adalah 4 seperti ini. Oke, bisa ya? Terus kemudian oke, udah paham ya ini ya, pangkat ya, mudah ya. Untuk penulisan dari cetak seperti ini apakah masih ingin ada yang tanya atau udah cukup jelas? Bagaimana? Cukup ya? Ada yang masih ya?
5% dari 100. Oke, 5% dari 100 itu bisa, tapi kita dengan cara yang kita sendiri. Jadi kita cara teknikal kita sendiri. 5%. 5% kan 5/100 ya? Ya bukan. Berarti kali jadi nanti gini, ini nanti hasilnya berapa kira-kira? 5 ya? Coba kita coba ya. Peringkat dulu gini aja. 5,0. Bener ya berarti ya? Ya itu. Jadi nanti kalau kita pengen cari 5% dari 1 seperti itu. Tidak bisa kemudian kita menggunakan persen ini nanti digunakan untuk mencari persentase itu bukan. Karena ini di dalam operator aritmatika dia akan dikenali sebagai modulus. Itu bukan persentase ya. Kecuali nanti kalau ini kita gunakan sebagai gini, gini 5 persen dari gini bisa enggak ya? 5% dari 100. Oke, kemudian ini ada 5% dari 100 itu hasilnya K. Ada ini 5 kemudian K 1 2. Coba kalau kayak gini ya, nanti dikenali enggak ya? Oh bisa nih. Kecuali kalau kita jadikan ini tuh sebagai teks. Nah, ini. Kalau seperti ini kan teks kan cetak nggak, bukan operasi ya, bukan operasi perhitungan. Intinya saya pengen mencetak 5% gitu loh. Nah ini nanti menggunakan seperti ini. Ini akan di replace oleh 5, angka 5. Kemudian otomatis nanti jadi tulisannya 5% seperti ini ya. Nah, ini. Terus yang ini itu seperti biasa akan di replace oleh K karena berdasarkan urutan ini adalah yang kedua. Ini juga yang kedua. Nah ini yang pertama. Berarti akan menjadi yang sini. 5% dari 100 adalah 5,0 kayak gitu. Kalau misal 50% dari 100 nih. Nah, nanti akan hasilnya ini 50%. Nah, 50% dari 100 adalah 50. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita menggunakan persentase itu nanti seperti ini. Kalau misal kita menggunakan modulus seperti ini nanti takutnya akan dikenal sebagai modulus. Atau kita pengen coba carinya. Python percent value. Misal ya, cari barangkali saya lewat. How to calculate. Wah ini malah buat seperti ini. That mean quotation. Nah ini sama nih, sama. Ternyata sama ya. Ternyata dia menggunakan cara yang sama. Nih, intinya dibagikan 5/5 nanti 1 ya, berarti 1 kali 100 berarti ya wis, berarti 100%. Intinya di situ. Seperti itu ternyata. Yang ingin bertanya kalau ada silakan. Cukup jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Ada tidak kira-kira? Belum. Oke. Kemudian saya share lagi Bapak. Saya lanjutkan lagi.
sharingnya sudah kelihatan. Agak lama tempat saya. Kemudian kita lanjutkan dengan operator perbandingan. Kalau ini cukup mudah ya, di logika itu cukup mudah ya. Tinggal kita menerapkan operator nanti kalau sama dengan, kalau kita ingin menyamadengankan, itu nanti tinggal simbolnya itu bukan satu sama dengannya, tapi dua, harus dua ya, jangan satu ya. Kalau satu itu nanti error. Jadi seperti ini. Kalau apa namanya ini apa ya, ini perbandingan. Save dulu aja. TP 4 nih, sama dengan 5. A itu sama dengan 4 sama dengan 5. Tuh. Print A. Oke, kita coba. Nah, itu ya. Karena 4 itu tidak sama dengan nilai ya. Tidak sama dengan 5 ya nilainya ya. Itu otomatis nanti nilainya false. Kenapa kok tidak boleh menggunakan 1? Nah. Karena dianggap sebagai assignment. Dianggap nanti apa namanya itu seperti ini loh. Seperti 4 saya isikan ke dalam A ini loh. Nanti nganggapnya ini juga sama. Seperti 5 itu saya isikan dalam 4 kayak gitu. Makanya untuk membedakan itu nanti kita harus menggunakan 2 sama dengannya. Nah, seperti ini. Itu ya. Kemudian yang sama dengan sudah, kemudian tidak sama dengan ya. Tidak sama dengan itu menggunakan titik, menggunakan tanda apa ini? Tanda seru ya. Tanda seru sama dengan, itu nanti menghasilkan tidak sama dengan. Kemudian lebih besar dari, nah itu biasa, simbol biasa di matematis itu seperti ini. Lebih kecil dari juga sama, menggunakan simbol seperti ini. Nah, kalau misal lebih besar sama dengan, itu sama ternyata menggunakan seperti ini. Lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan juga sama. Seperti itu. Cukup jelas ya ini ya, mudah ya. Hasil dari operator perbandingan pasti akan menghasilkan nilai, kalau tidak true ya false. Tidak ada nilai abu-abu. Akan menghasilkan nilai dengan tipe data boolean. Itu udah pasti itu. Jadi seperti itu. Oke, cukup jelas ya. Yang itu mudah ya. Mana yang ini? Oke. Kalau mudah ada yang masuk loh. Enggak ada. Cekrung tak kira ada orang yang masuk. Kemudian ada yang namanya apa ya? Assignment. Ini assignment operator tadi. Pas saya eksekusi yang ini, nah ini. Can assign to literal. Can assign to literal. Ternyata ini anggapannya adalah assignment. Nah, di sini kita baru masuk ke assignment operator. Tadi ya, kita menggunakan sama dengan 1 itu anggapannya adalah assignment. Nah, di sini ternyata seperti ini. Assignment itu adalah mengisikan dari nilai ke dalam sebuah variabel. Contohnya seperti ini, seperti yang saya contohkan tadi. A sama dengan 4 tambah 5. Ini sebenarnya sudah dasar ya. Dari awal saya sudah pernah menjelaskan. Berarti nanti nilai dari ini nanti akan dimasukkan dalam A. Nah, itu. Ini adalah assignment. Jadi kalau teman-teman nanti kok pas membuat program itu kemudian ada error mengenai assignment ya, itu berarti cek dulu. Berarti nanti untuk seperti ini apakah ada yang keliru. Untuk cara memasukkan nilai ke dalam sebuah variabel itu apakah ada yang keliru. Gitu. Ternyata assignment itu tidak hanya sama dengan nih. Kita bisa menggunakan plus sama dengan, minus sama dengan, kali sama dengan, bahkan sampai pangkat sama dengan di sini. Nah, itu. Ya, contohnya, kalau kita mencontohkan yang mana? Yang plus sama dengan dulu ya. Oke. Ini tadi adalah kita coba, nah ini plus tambah 5. Plus tambah 5, 4 tambah 5, maaf. Kemudian kita akan mencoba B atau A itu sama dengan plus sama dengan, nah, itu. Dari itu ya. Nah, gitu.
Kalau ada seperti ini, nanti hasilnya nilainya berapa kira-kira? Nah, ternyata itu ada assignment dengan menggunakan plus sama dengan. Itu kira-kira nilainya akan jadi berapa nanti yang di baris 5 itu? Cetaknya akan jadi cetak berapa angkanya? 11. Kita coba. Oke, 11 ya, bener ya. 9 tambah 2, jadinya 11. Ini itu sebenarnya adalah penyingkatan dari seperti ini. A sama dengan A ditambahkan dengan 2. Gitu. Saya komentari. Karena Python itu dikenal dengan efisiensi kodenya ya. Efisiensi kemarin kan menggunakan apa namanya resource ya. Jadi penulisannya itu lebih efisien ya, penulisan kodenya. Itu Python itu mengakomodasi seperti ini caranya. Biar nanti tidak memperbanyak resource itu, di penulisannya. Itu bisa menggunakan seperti ini. Yang sebenarnya kalau kita cari perhitungannya seperti ini hasilnya. A itu tadi berapa? A itu tadi adalah 9 ya, hasil dari sini. 9 ini ditambahkan dengan 2, maka akan dimasukkan dalam sini. Nah, itu. 9 tambah 2 itu 11, masukkan dalam sini. Sama sebenarnya di sini. Ini itu adalah ini tadi. Jadi nilai dari ini itu sama dengan yang ini. Gitu. Kemudian yang selanjutnya ini juga sama ini. Plus itu berarti nanti akan melakukan pengurangan ya. Kalau minus itu atau melakukan pengurangan. Contohnya misal gini. Nah, ini kalau ini gini, berarti ini nanti ganti gini. Nah, kayak gitu. Berarti pengurangan. Terus kemudian kalau nanti itu menggunakan modulus, berarti ya sama, tinggal seperti itu. Berarti nanti A akan moduluskan 2. Ini juga seperti ini. Nah, itu. Cukup jelas ya, saya tidak perlu mempraktikkan satu persatu ya, atau harus dipraktikkan dulu, kira-kira, biar teman-teman bisa lebih paham. Enaknya gimana? Cukup jelas ya? Kalau cukup, terus kemudian saya lanjutkan lagi. Kalau cukup, saya lanjutkan lagi ya. Oke, selanjutnya adalah operator logika ini sama, nanti akan menghasilkan nilai boolean hasilnya. Kalau tidak true ya false kayak gitu. Operator logika ini nanti akan menggabungkan atau mengkombinasi permutasi udah pernah diajarkan ya dulu pas waktu sekolah SMA, SMK ataupun yang lain MA. Masih ingat? Teman-teman masih ingat tabel kebenaran, tabel kebenaran? Masih ingat tabel kebenaran? Masih ingat. Oke, berarti kalau saya nanti buat seperti ini ya. Saya buat sebentar ya, lama tuh. Seperti ini ya. Suwe. Pernah mengenai P, kemudian Q ini udah pernah ya. Kemudian P, kemudian P itu konjungsi Q, udah pernah dengar ya? Pernah ya? T, F, T, F, T, atau gini aja, T dulu aja, T, F, F, kemudian P, F, P, F. Pernah ya seperti ini ya? Masih ingat nggak kira-kira? Masih ya? Harusnya masih ingat. Oke, terus kemudian di sini ada yang namanya disjungsi juga udah pernah ya.
pernah dapat ya dulu ya. Ini, nah, konjungsi itu identik dengan n ya, dulu ya, hampir sama ya, identik dengan n ya. Nanti sama seperti ini kalau teman-teman menggunakan ini. P N H ini disjunksi itu identik dengan or. Nah, seperti ini. P konjungsi hi. True. True dikonjungsikan true jadi true ya. Oke. Kemudian P konjungsi P konjungsi hi ya. P yang ini, yang ini. True konjungsikan dengan false. False. Yang ini false konjungsikan dengan true. False. Kemudian yang ini false. Oke. Kalau yang sini true dengan true disjungsikan. True. True ya? True atau false? Benar. Oke, true ya, benar ya. Kemudian true. Ini mau saya simpan. True juga yang tadi ya, true. Oke. Yang ini false disjungsikan dengan true, hasilnya true. Terus yang ini false. Secara kesimpulan itu bagaimana kira-kira teman-teman? Kalau teman-teman melihat ini. Oke, seperti itu ya. Dapat ditangkap nggak kira-kira tadi? Penjelasan siapa? Mas Laudia atau siapa tadi? Saya nggak begitu nih. Siapa tadi yang menjelaskan? Oh iya, Mas Laudi ya. Dapat ditangkap nggak teman-teman penjelasan dari Mas Laudi tadi? Jadi apa tadi Mas? Diulang lagi Mas. Tadi gimana Mas? Dapat bernilai benar apabila keduanya benar. Disjungsi bernilai benar apabila salah satunya benar. Seperti ini. Ya. Oke, sepakat teman-teman juga seperti ini? Iya nggak kira-kira? Kita bisa cek ya. Di sini konjungsi atau ini ya. Di sini. Nah, nilainya kan ini. Dia akan bernilai benar atau bernilai T atau bernilai true. Ini T ya, apabila keduanya benar. Kita cek ya. Ini keduanya TT itu benar. Berarti pasti T. Jadi nanti kalau ada salah satu yang salah, ini salah nih. Ini salah nih. Ini malah keduanya salah nih. Kalau salah satu yang salah atau keduanya salah, itu tetap hasilnya adalah false atau salah. Oke, sepakat ya yang ini ya berarti ya. Terus kemudian disjungsi bernilai benar apabila salah satunya benar. Kita cek nih. Bernilai benar apabila salah satunya benar. Berarti di sini kita cari yang benar dulu. Ini benar, ini benar, ini benar. Nah, kita lihat nih yang atas. Apabila salah satunya benar. Oh, ini malah kedua-duanya benar nih. Melebihi ya. Karena salah satunya benar aja benar. Kalau semuanya benar, apalagi kalau semuanya benar itu pasti akan benar gitu. Karena salah satunya aja benar gitu. Nah, kalau keduanya benar otomatis akan benar gitu. Kita cek nih yang kenapa T. Salah satu benar. Ini T, ini F. Oh, sudah ada satu yang benar nih, berarti otomatis dia akan benar gitu. Nah, otomatis nilainya akan T. Yang ini sama ya ini ya. Yang meskipun yang P-nya itu false, yang Q-nya itu true, ini ada salah satu yang benar, itu di sini. Baru nanti ini tetap akan menghasilkan nilai benar. Kenapa kok ini nilainya false? Ini karena kedua-duanya ini bernilai false, bukan true. Ingat di sini ya, disjungsi bernilai benar apabila salah satunya benar. Di sini tidak ada satupun yang benar.
Makanya di sini akan bernilai false. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Cukup jelas ya teman-teman ya? Oke? Ada yang ingin bertanya kira-kira? Cukup jelas ya? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan lagi. Di sini tadi kita menggunakan logika dari konjungsi dan disjungsi ini nanti akan digunakan di and dan or ini. Nah, itu. Jadi saya ulangi lagi, konjungsi itu akan identik dengan and, disjungsi itu identik dengan or. Berarti nanti kalau kita mempunyai dua buah nilai variabel, misalnya, oke, di sini ada P true. Ingat ya, untuk menuliskan true atau false itu harus menggunakan huruf besar. Karakter pertama harus menggunakan huruf besar. P true, R sama dengan false misalnya. Nah ini, kelihatan ya kalau saya menggunakan huruf besar itu nanti langsung akan ungu penulisannya ini. Kalau saya menggunakan huruf kecil, nah akan seperti ini. Berarti tidak dikenali, berarti harus menggunakan ini. Nah, print P N ini maaf kok R PNG ya ini ya adalah ini seperti ini tadi untuk mereplace ya, nanti nilai dari PNG itu akan saya isikan di sini. Titik format. Nah, ini gunanya untuk nanti mereplace nilai cetak yang ada di ini percetakan di sini. Di sini maaf, ini saya ulang lagi yang ini. Nah, berarti di sini adalah format. Bagaimana bisa nggak kita langsung kemudian PNG di sini? Kita coba. Nah, PNG ya, atau konjungsi ya berarti ya. Oke, kita cek. Clear dulu. Python kemudian kondisional. Nah, PNG adalah false. P-nya true, kita N-kan atau kita konjungsikan dengan false, itu nanti akan nilainya false. Kayak gitu. Ya. Atau kalau teman-teman, kalau semisal pengen membuat seperti ini, yuk silakan. Nanti ada R, digunakan untuk menampung PNG, ya, gitu. Itu juga nggak apa-apa. Nah, di sini R tadi. Bedanya yang ini tadi saya tuliskan di sini. Saya simpan dalam variabel R. Nah, itu. Seperti ini. Cukup jelas ya? Oke, ada yang ingin bertanya kira-kira? Cukup jelas? Cukup ya? Gimana Mas Ahmad Sidik? Cukup jelas ya? Oke, terus kemudian apabila saya buat PNG, nah, saya punya satu lagi nih, PVN. Ini ada T atau S saja. Nah, S adalah true. Itu ya. Kemudian PNG or S. Nanti kira-kira hasilnya apa? R ini. R ini nanti hasilnya apa? Ini hasil dari tampungan dari di sini ya. Kira-kira hasil dari true. Kita coba ya. True. Kenapa kok true? Ada yang bisa memberikan keterangan, penjelasan? Kenapa kok bisa true? Oke. Ini ada or ya? Oke, bisa seperti itu. Tapi lebih detailnya sebenarnya gini. Semisal ada dua operasi logika kondisional di sini ya. Ini, saya ulangi lagi, tadi kita membahas mengenai operator logika ya. Kalau ada dua atau lebih operator logika di dalam satu buah baris, nah itu nanti akan dilakukan operasinya itu mulai dari paling kiri. Nah, pertama akan PNG dulu. PNG apa? Oh ternyata tadi hasilnya false ya. Hasil dari PNG itu tadi akan diorkan dengan S. Nah, itu. False diorkan dengan true. S-nya kan true ya nih. Nah, ini hasilnya akan true. Gitu. Kenapa kok tidak yang didahulukan ini dulu Pak? Nah, bukan ini dulu Pak. Gitu. Atau contoh semisal saya membuat
saya balik ya, ini OR, ini N. Nah, kayak gitu. Kalau seperti ini apa kira-kira hasilnya? Hah? False ya, karena true or false itu true ya. True and true, true. Berarti hasilnya adalah true. Gitu. Nah, ini true, bukan false ya, true. Gitu. Kenapa kok tidak yang ini dulu yang dilakukan? Padahal disjungsi dengan konjungsi itu kalau logika derajat operator aritmatikanya itu lebih tinggian konjungsi kayak gitu. Enggak, karena di pemrograman itu nanti tetap akan dieksekusi paling kiri dulu. Jadi ini kalau sudah selesai dieksekusi, kemudian nanti baru nanti akan dibandingkan dengan yang ini atau di logika kondisionalkan dengan yang kedua. Itu ya. Kemudian misal ada lagi ya ini. Orkan lagi nih dengan T misalnya. Nah, ini. Kira-kira nanti hasilnya apa? Kira-kira hasilnya apa? R itu hasilnya apa? True. Oke, true ya. Sorry, ini ada ini R aja dari hasil R adalah karena sudah tak ganti. Nah, ini hasil R adalah true. Seperti itu ya. Jadi nanti tetap dari sebelah paling kiri. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Seperti itu. Cukup jelas ya? Oke, kalau cukup jelas, kemudian itu tuh ada OR dan N udah kita coba. Kalau not ini negasi ya, kebalikannya ya. Kalau misal kok di sini tadi R-nya itu true, nah, R-nya itu true, nah itu. Terus kemudian saya negasikan ya. Ini saya negasikan atau saya notkan lah. Oke, gini. Berarti saya kebalikannya. Nah, jadi false nanti. Intinya hasil dari yang sudah ada itu dibalikkan, ya, dikebalikannya. Itu not atau negasi lah. Seperti itu. Cukup jelas saya kira. Oke. Cukup ya. Kemudian ini asumsi ini. Oke, teman-teman apakah pernah diajarkan konversi dari desimal ke bilangan biner ke desimal, kemudian ada desimal ke biner, itu udah pernah diajarkan belum kira-kira? Di mata kuliah PTIK atau apa udah pernah diajarkan? Belum ya? Yang itu loh, yang gini. Saya menggunakan apa ya? Kok nggak bisa diklik ini? Saya tak exit dulu salah satu ini, biar enggak memberat-beratkan karena sambil rekam sambil zoom itu nanti enggak Oke, saya exit dulu yang ini biar tidak mengganggu. Oke, ada yang namanya seperti ini. Kalau dulu zaman saya ya pernah diajarin cara manualnya di mata kuliah PTIK itu saya itu pernah diajarin cara manualnya. Jadi seumpama nih tools teks nanti di sini nggak bisa teks. Teks. Misal di sini ya, saya punya nilai asumsinya nilainya 60 nih. Saya konversikan ke dalam biner itu gimana nanti caranya? 60, kemudian ada tools lagi annotate line. Misal ini. Nah, ini nanti menggunakan warna warnanya gini ya. Garis bawah.
Aduh, angel tuh ya. Aduh, gimana ya kalau nggak bisa nulis sih, kangenan gini. Gini, ini atau ini aja ya, set. Oke. Oh, kok nggak bisa? Oh, ganti aja. Kangenan, tak buka pakai ini aja saya, pakai. Nah, pakai ini aja biar lebih enak. Nah, kita tadi sampai ke bitwise operator. Udah jam 10, 11.24 ya gitu. Berarti ini sampai sini belajar kita minta. Kalau ini sudah dulu. Oke, tadi saya punya angka 60 ya. 60, kemudian saya akan aduh. Saya akan melakukan konversi ya. 60 itu ke dalam apa tadi? 60 konversi ke desimal. Di sini kalau biner itu biasanya di anu ya, dibagi dua gini ya. Nah, 60 bagi 2 hasilnya berapa? 30 ya. Nah, ini bagi 2, ini bagi 2, sisa 0. 2 sisanya itu 0. Kemudian lagi ini bisa di copy enggak ya? Nah, itu. Kemudian 30 bagi 2 15. Oke. Berarti ini seperti ini. Hasilnya 15 ya. Oke. Kemudian nah, 15 bagi 2 Oke, sisa 1 ya berarti ya. Oke, berarti kita ini seperti modulis tadi tuh. Nah ini oke, berarti ini tadi sisa 1 ya. Oke. Ini sisa 1, kemudian ini 7. Oke. 7. Ini 7. Terus kemudian 7 dibagi 2. Itu berapa kira-kira? 3 sisa 1. Oke, berarti ini 1 ya. Oke, ini sisa 1. Dan di sini ada 3. Nah, 3 dibagi 2. 3 bagi 2 1 sisa 1. Oke, seperti itu ya. Berarti teman-teman udah paham harusnya. Oke. 1 sisa 1. Nah, seperti ini. Jadi konversinya seperti itu. Jadi ada 0, 0, 1, 1, 1 kayak gitu. Kalau 60 itu berarti adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0 ya nanti. Berarti biner dari 60 itu adalah berapa? Berarti 60 itu adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0. Seperti ini ya. Oke? Dapat dipahami? Kira-kira seperti ini. Paham nggak kira-kira teman-teman? Kenapa kok bisa seperti itu? Dari sini loh, 1, 1, 1, 1, 0, 0 kayak gitu. Terus kemudian kenapa Pak kok ini ada 02 kali di apa namanya di depan seperti ini? Karena tergantung ya, karena nanti biner itu biasanya kaitannya dengan bit. Nah, satu bit itu berapa biner ya? Contohnya nih ya, saya tak cari ini. Udah pernah diajari belum satu bit berapa biner?
byte atau bit ya. Hah? Nah, itu dari mana? Kok bisa seperti itu? Kok bisa 8 biner? Bit atau byte? Nah, itu yang saya agak lupa. Yang 1 bit 8 biner atau 1 byte 8 biner? Oh, 1 byte itu 8 bit. Itu ya, maaf. Itu ya. Oke ya. 1 byte itu 8 bit. Nah, Anda mengenai dengan apa namanya ada 1 dan 0. Jadi setiap proses yang nanti akan proses di RAM, antri di RAM ya nanti ya, itu datanya itu nanti bentuknya seperti ini loh, 010101 kayak gini. Gitu. Dan itu nanti tergantung juga memorinya itu berdasarkan apa. Satu bitnya aja nanti 8 bit ukurannya. Dan bitnya itu nanti akan bitnya ini dia itu nanti akan diinterpretasikan ke dalam biner ini loh. Jadi ada 8 blok bit. Nah, 8 blok bit, kemudian masing-masing isinya itu bilangan biner maksudnya. Nah, terus kemudian yang ini kenapa kok menjadi 00111100? Karena ini adalah apa tadi? Ini adalah dalam memori 1 byte ya. 1 byte tadi ada 8 bit ya. Nah, berarti kita harus buat blok memorinya dulu nih. Semula kita buat blok memorinya yang isinya apa ya, kosong atau tidak ada ya. Kok nggak bisa muncul toh ini? Sebentar. Nah, ini misal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seperti ini ya. Ini ada 8 bit. Ini adalah satu byte. 1 byte isinya 8 bit. 8 bit. Dan bit itu apa? Bit itu adalah blok ini. Dapat dipahami ya? Bit ini adalah blok ini loh. Blok memori ini. Ini 8 bit. Dan 1 byte itu isinya 8 bit. Nah, ini di sini ini menggunakan memori 1 byte. Kalau di komputer ya. Ini kalau kita teknis ke komputer ya, tapi ini sebenarnya penjelasan konversi aja. Cuma nanti teman-teman saya harap tahu nantinya kenapa kok ada biner yang jumlahnya segitu, panjangnya segitu, itu karena kaitannya dengan memori intinya. Ini yang harusnya saya konversi menjadi biner ya, 60 itu. Saya konversi jadi biner yang hasilnya nilainya segini, kok menjadi segini loh. Ada 00 di depannya, itu karena saya ulangi lagi, karena ini menggunakan blok memori 8 bit yang nanti dari 1 byte. Nah, itu. Jadi ada memorinya 1 byte, isinya itu 8 bit. Setiap 1 byte itu 8 bit. Gitu. Tadi kita sudah mencari ya, ini ya. 60 kita konversikan ke desimal berapa? Oh, ketemu nih. 60 dibagi 2 atau bagi 2 ya, oke. 60 bagi 2 ketemunya 30 nih. Sisa enggak? Enggak, ternyata enggak sisa ya. Enggak, modulnya enggak ada. Kalau enggak sisa ya 0. 30 bagi 2 berapa kira-kira? 15 nih. Sisa enggak? Oh, enggak. Berarti 0. 15 bagi 2 ada 7. Sisa enggak? 7 itu ya, apa namanya? Hasil dari ini hasil dari baginya ya. Bukan sisanya ya. 15 bagi 2 berapa hasilnya? 7. Ada sisanya enggak? Ada, 1 nih. Nah, ini. 7 bagi 3 berapa? 1 nih. 7 bagi 2 itu berapa tuh? 7 bagi 3, 2 ya, sorry. 2 atau 1? 7 bagi 7 bagi 2 itu 3 ya? Betul, sayangkan. 7 bagi 2 itu 3 ya, sisa 1 ya? Bener ya berarti ya? 7 bagi 2 itu 3, sisa 1 ini ya? Oke. Kemudian baru 3 dibagi 2 itu 1, sisa 1. Seperti itu. Kemudian kita ambil nilai binernya dari bawah. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Satunya ada 4, kosongnya ada 2. Nah, langsung kita susun seperti ini. 1, 1, 1, 1, 0, 0. Karena
bloknya itu 8 bit, berarti untuk isian data di sini kan tadi 1 ya, kemudian 1, ini adalah 1, ini adalah 1, ini adalah kosong, ini adalah kosong. Nah, untuk blok yang masih sisa di sini itu otomatis langsung diisikan kosong. Nah, kosong, kemudian ini juga kosong. Seperti itu. Jadi kenapa kok semulanya yang ini itu menjadi ada ketambahan 00 di sini. Karena itu tadi, karena hasil dari 60 dikonversikan ke dalam biner itu, dia tidak mencukupi semuanya di sini, hanya mencukupi 6 blok. Sisa bloknya itu otomatis akan diisikan dengan nilai 0. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Oke, cukup sampai sini dulu aja. Ini karena sudah jam 11.35, takutnya teman-teman nanti ada kuliah lagi habis ini. Ada kuliah nggak kira-kira? Oh ya sudah, berarti ada kuliah lagi juga ya. Nanti biar istirahat juga. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada nggak kira-kira? Hasil baginya 2? Nggak ada ya, karena gimana? Nggak ada masih hasil baginya 2, karena nanti kita menggunakan pembagiannya 2. Kalau 2 bagi berapa kan hasilnya tetap nggak 1 ya 0 gitu. Nggak mungkin kok 3 bagi 2 1. Oh, yang ini. Kalau udah hasil finalnya segini. 3 bagi 2 itu sisanya 1 ya, itu di sini. 3 bagi 2 kan ketemunya 1 ya. Sisa 1 kan di sini. Nah, ini. Sisanya diletakkan di sini. Hasil apa untuk baginya itu di sini. Hasil baginya di sini, sisanya di sini. Gitu. Jadi 3 bagi 2 itu kan 1. Sisanya kan 1, letakkan di sini. Seperti itu. Iya enggak? Iya atau kira-kira? Bagaimana? Cukup jelas? Iya enggak, Mas? Bagaimana? Tadi? Jelas nggak kira-kira dari penjelasan saya? Atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya? Bisa dipahami ya? Jadi sisanya itu tidak mungkin nanti sisa 2 tuh enggak. Karena apapun nilainya, kalau dibagikan 2 itu pasti kalau tidak sisa 0 ya sisa 1. Kalau bilangan bulat loh maksudnya. Contohnya nih, 13 dibagi 2. Ketemunya 12 ya, itu hasilnya 6 ya. 13 bagi 2 kan hasilnya 6. Nanti kalau 6 kali 2 kan nanti ketemunya 12 ya, pasti sisa 1. 14 bagi 2. Nanti ketemunya 7 ya, sisanya 0 gitu. Terus seperti itu. Karena pembagian 2 itu umumnya nanti digunakan untuk mencari nilai genap sama ganjil. Biasanya seperti itu. Kalau semisal nanti menghasilkan nilai sisa hasil baginya itu 1, itu pasti bilangan itu adalah bilangan ganjil. Tapi kalau nilai sisa hasil baginya itu 0, pasti bilangan itu adalah bilangan genap. Itu udah pasti tuh. Itu udah mutlak. Seperti itu. Contoh ya, 13 ini kan bagi 2 pasti sisa ya. Kalau dibagi 2 pasti sisa. Ini pasti bilangan ganjil nih. 60 saya bagi 2 nih, tidak sisa pasti. Ini bilangan genap kayak gitu. Terus kayak gitu. Kalau saya punya nilai berapa ya? Semisal nilai 4. 4 itu bulat ya. Dan kalau dibagi 2 itu pasti tidak akan sisa. Berarti dia adalah bilangan genap. 3. Kalau saya bagi 2, sisa. Pasti bilangan ganjil kayak gitu. Oke, dapat dipahami ya? Cukup jelas? Ada yang bertanya kira-kira? Ada nggak kira-kira? 1, 2, 3. Cukup ya? Bagaimana teman-teman? Aduh. Oke. Tidak ada yang ditanyakan lagi ya? Kalau tidak ada, oke, saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan kali ini. Kita sampai sini dulu karena nanti teman-teman juga ada kuliah ya jam setengah 12, biar nanti setengah 1, biar nanti teman-teman bisa istirahat, bisa sholat zuhur juga bagi yang beragama Islam. Terus kemudian
untuk pembahasan ini kita lanjutkan pertemuan depannya lagi di minggu depan maksudnya. Nah, itu. Jadi kita sampai sini dulu saja. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman sudah ikut bergabung di kuliah saya hari ini. Semoga yang kita diskusikan pada siang hari ini dapat bermanfaat ya ke depannya ya. Banyak salah saya, kemudian dalam memulai perkuliahan tadi kok agak terlambat karena saya masih mengikuti ini ya workshop di tingkat universitas, jadi saya mohon maaf gitu. Nah, terus jangan lupa untuk terus belajar ya. Syukur-syukur nanti sebelum saya menjelaskan di modulnya, teman-teman sudah mempraktikkan sendiri di rumah. Jadi nanti pas ketemu saya di sini, tinggal nanyakan apa, diskusi apa gitu. Itu malah lebih enak karena teman-teman sudah mulai paham dulu, kemudian apa yang dibingungkan bisa ditanyakan. Daripada saya harus menjelaskan dari awal. Gitu. Biasanya trik mahasiswa kalau misal kenapa dia lebih pandai dari dosennya lebih dulu itu karena seperti ini. Itu ya. Oke. Oke, cukup. Kalau tidak ada pertanyaan lagi saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beristirahat. Oke, saya tutup ya.